Musa ini telah mereka tolak dan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa itu juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan diangkat oleh malaikat. Dia telah menampakkan diri kepada semak duri itu. Terus? Lah itu Tuhan yang menampakkan diri di semak duri. Kok Tuhan pula? Anda baca baik-baik. Anda baca. Yang berkata Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Itu penyelamat oleh malaikat. Yang berarti malaikat itu menyelamatkan dia. Dibaca terus. Yang telah menampakkan diri kepada di semak duri. Di semak duri itu adalah Tuhan itu sendiri. Loh, malaikat menampakkan diri kok Tuhan itu sendiri? Nomor 38. Bentar, sabar. Kita lihat ya. Iya, silakan. 38-nya. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan semak duri menyala. Itu jelas tuh. Ya, lalu bagaimana dengan Keluaran 3 ayat 11 tadi? Keluaran 3 ayat 11 itu, kalau Anda baca di Keluaran 33 nomor 20, itu jawabannya. Tapi kan Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan Musa melalui perantaraan tabir, wahyu dan malaikat. Boleh. Coba baca Keluaran 33 nomor 20. Yang 35 30. Di sini tuh bukan Allah sebagai pemimpin dan penyelamatnya oleh malaikat. Keluaran 33 nomor 20 coba. Keluaran 33 ayat 11 dulu jelasin. Loh, coba Keluaran 33 nomor 20 di situ menjawab semuanya. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan bisa hidup. Nggak itu ada. orang yang berdosa, Bang. Kalau orang yang berdosa itu pasti penjelasannya. Tapi kalau orang yang tidak berdosa, dia akan hidup. Bagaimana dengan pengakuan Yohanes 1:18? Coba Anda baca. Kenapa loncat-loncat? Ya, supaya Anda paham dong. Supaya Anda paham. Karena bertaburan dalil di dalam kitab saudara. Coba, terakhir. Yohanes 1:18 bisa Anda baca. Yohanes 1 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan bapa dia yang mengatakannya. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Kok bertanya lagi? Apa pertanyaannya? Itu jawabannya, itu bukan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun kan? Tidak ada seorang pun. Ternyata, tetapi kenapa Tuhan bisa berbicara berhadapan? Tidak ada seorang pun, kok masih bertanya. Ayatnya gimana tuh? Keluaran 33 ayat 11. Loh, bagaimana dengan Yohanes 1:18 tadi? Gimana dong? Mana yang betul? Anda yang keliru memahami atau dalil Anda yang betul? Gimana? Itu orang yang berbuat dosa itu tidak akan bisa melihat Tuhan. Kok jadi berbuat? Saudariku inilah. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kejadian 18 lagi. 3 malaikat itu yang datang kepada Abraham. Loh, ada sini kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan itu Tuhan mengutus malaikat, maka disebutlah Tuhan. Kata Yesus Yohanes 10:34 nomor 35 36, bukankah di dalam kitab Taurat mau dikatakan siapapun yang diserahi tugas? Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian kata Tuhan Yesus kepada Abraham. Saudari Tasya 34 dari Yohanes 10, bukankah di dalam kitab Taurat mau dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan Allah Elohim. Betul. Iya betul, berarti malaikat itu disebut Allah, maka Tuhan berfirman kepadanya, padahal yang berkata di situ malaikat. Sejak kapan malaikat disebut Allah? Loh, Nabi Musa aja disebut Allah. Mana ayatnya malaikat? Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Malaikat tidak pernah disebut Allah. Berarti Yesus bohong. Allah itu artinya adalah penguasa. Jadi Yesus berkata, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, dan firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Makanya Tuhan menyatakan banyak Allah di dunia ini, tapi hanya satu, yaitu Yog-Heh-Pakai, Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Makanya dengan banyak Allah. Yesus itu sendiri gimana ya, saudariku, saudari, jangan gitu, pelan-pelan kita, karena Allah di dunia ini banyak. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah dua, bukan satu. Mana dua? Satu.
Ada dua. Yohanes 8:29. Silakan Anda baca. Keberadaan. Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah satu. Yes, satu di situ apa maksudnya? Aku dan Bapa satu Aku dan keberadaan. Bapa adalah Enggak. satu. Keberadaan. Coba Anda baca Yohanes 2, Yohanes 5 nomor 29. Ya, aku dan Bapa ada satu keberadaan. Jadi Saya hanya ada tahu satu itu. Allah Saya saja, ngerti. yaitu Yesus Kristus. Yohanes Makanya 8. di dunia ini Aku dan Bapa adalah satu, tidak ada dua. Wah, Iya. Coba dibaca makanya. Yohanes 8 nomor Banyak 29. Allah kita hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Yohanes Kristus. 8:29 boleh saudari saya baca boleh? Nah, aku mau nanya, yang mana aku dan Bapa adalah dua? Mana? Yohanes 8 nomor 29. Yohanes 10 ayat Yohanes, 30 mengatakan iya, aku silakan. dan Bapa adalah Nggak ada satu. dua. Baca, boleh baca? Nggak ada dua. Aku Boleh dan Bapa dibaca? adalah satu. Nggak ada dua. Kenapa ada nggak dua. dibaca? Kenapa nggak dibaca? Karena sudah Nah, jelas di buktikan mana Yohanes ayatnya? 10 ayat Kenapa nggak 30. dibaca? Yohanes Karena 8. sudah jelas. Tuhan Yesus itu sendiri yang mengatakan aku dan Ih, Bapa adalah satu. saudariku, Yohanes 10 ayat 30. kalau Nah, cuma aku dan modal Bapa adalah ngotot, satu. modal percaya, Ya percuma juga percuma kita modal beragama. ngotot dan ngobal comot-comot juga ngapain? Lah, Anda Iya. bilang comot juga aku dan Bapak adalah satu, itu kan comot. Tidak perlu ada kata lain lagi karena Syukran, misalkan Yohanes akhi 10 Bahar, aku Masya dan Allah. Bapa adalah satu. Coba dulu baca Yohanes 8 nomor 20. Oke, saya baca nih sebagai apa perempuan yang penurut ayat Yohanes Silakan. Yohanes 8:29 coba dibaca. Oke. Yohanes 8 ayat 29. Siap. Nanti 15, 16, 17, 18 bacanya. 29 dulu. Loncat. 29 dulu. Kenapa harus 29 baca dulu. loncat sih? Nggak boleh. 29 dulu, saudari-saudariku yang Dia ngambil cantik, ayat silakan. loncat-loncat. Ya udah, kita sebagai cewek harus apa membuktikan kita itu menurut aja. Iya, silakan 29-nya Bukan dibaca. menurut tapi ngalah ya. Silakan Jangan dibaca. sampai wanita juga nurut akhirnya mau Iya, silakan didolimi. Dan dibaca, ia yang telah saudari-saudari. mengutus aku. Ia mau nyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku berapa? Lebih Ya, dari satu. seorang diri berapa? Dulu. Lebih dari seorang diri berapa? Lebih dari seorang diri berapa orang? Dia tidak akan membiarkan. Aku seorang diri. Berarti aku dan dia berapa? Satu atau sendiri atau dua? Sendiri? Itu berbicara tentang roh. Aku Tes dan dulu, Bapak tes dulu, adalah tes satu. dulu. Apa? Tes dulu. Apa? Apa? Aku dan Bapak, Yohanes Bapak yang Aku dan mengutus aku Bapak adalah tidak satu. membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. itu berkata kepada siapa dulu itu? Yesus yang mengatakan itu, Ya saudariku, kepada siapa? kepada murid-muridnya. Bapak tidak dia membiarkan aku mengatakan seorang diri. Bapak tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapak adalah Satu. hai. Loh. Ya aku dan Bapak Oke. adalah satu. Oke. Iya. Baca Berarti nomor mangkal dong. Baca nomor 15, Nah, yes, 16, aku 17. dan Bapak adalah satu. Yohanes 10 ayat Silakan, 30. silakan, boleh. Jelasin. Silakan dengan iman saudara. Boleh baca nomor Coba, 15-nya? Nggak 15, mau. 16, Aku baca 17. mulu. Aku dan Jelasin Bapak dulu, adalah dua. 10. Yesus mengatakan aku dan Nggak Bapak ada. adalah dua. Jelas di situ dia Tidak katakan. ada ayatnya. Aku dan Yohanes Bapak adalah 10 dua. ayat Silakan. 30. Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Yohanes Bapak 10 adalah ayat dua. 30. Boleh. Aku dan Bapak Terakhir, adalah terakhir sebelum saya lamar kalian. Silakan. Yohanes 8, nomor 15, nomor 16, Melamar. nomor 17. Melamar. Yesus berkata, Melamar. aku dan Bapak Apa? adalah dua. Melamar pakai buka maskernya dulu baru melamar. Aku dan Bapak adalah dua. Silakan dibuka. Yohanes 8, 15, 16, 17, 18. Melamar Silakan. pakai apa dulu? Melamar pakai apa? Banyak Melamar. sekali Pakai ayat. apa? Melamar pakai Al-Quran dong. Apa? Al-Quran. Nah, Ayo. buka masker Ayo. dong, buka masker. Terakhir, saudariku yang cantik. Baca Yohanes 8, nomor 15, Nggak nomor mau. 16, nomor Tidak ada itu 17. dua. Aku dan Bapak nggak ada adalah itu dua. dalam Alkitab. Nggak ada. Nah, saudari Putri sudah mulai baca Bapak ini. adalah Sudah mulai. satu. Baca dong. Baca Aku ayo. dan Bapak adalah satu. Iya silakan, nanti aku bantu jelasin aku dan Bapak dan satu itu apa maksudnya. Nggak mau aku, nggak ada. Yohanes nggak ada. 8, Kamu udah nomor berarti 15, 16, Alkitab. 17. Kamu menghakimi manusia, aku tidak menghakimi siapapun. Tetapi jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Dan bukankah di Gini dalam ya, kitab di ayat Tauratmu dikatakan 19-nya mengatakan. Dan di ayat bukankah di dalam 19-nya kitab mengatakan, maka katanya pada ditanya, di manakah Bapamu? Yesus langsung menjawab. Karena dari setiap ayat-ayat ini mereka kebingungan.
Nah, dijawablah sama Bukankah Tuhan Yesus, di dalam baik kitab aku Tauratmu maupun dikatakan, Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal kamu juga Berarti kamu mengenal Bapa. Saudariku, saudariku, Haleluya. bukankah di dalam Haleluya, di ayat 19. Berarti Yesus itu adalah Iya. saudara, gantian. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi Berarti adalah itu sah? adalah satu. Haleluya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu Di dalam ada dikatakan? Bapa mengatakan kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Oke. Aku ada dan Bapa adalah satu. Boleh baca Yohanes 7 nomor 28-29? Yohanes 14 ayat 6 dan 7 coba abang baca. Yohanes 7 dulu, Gantian, nomor Mbak. 28-29. Iya dong, Mbak. Saudari Nanti Putri, kalau di rumah bantu tangga saya. nanti Tadi terus Yohanes sama 8 nomor 16-17 itu Yesus Sama berkata, mau. bukankah di Iya. dalam kitab Tauratmu Iya, dikatakan Tapi karena dua aku bingung. saksi Gini, adalah ayat. sah. Tapi Aku di yang ayat bersaksi 19. tentang diriku sendiri dan Nah, Bapa makanya- bersaksi tentang diriku. Makanya Berarti aku dan mereka Bapa adalah kebingungan. dua. Gini. Di ayat 19 mereka kebingungan, terus di manakah Bapamu? Dijawablah Yesus. Apa kata Yesus? Kiranya baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal. Karena Yes. kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Yes. Berarti Sebab Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Sebab apa? Tanya saya dong. Tanya saya dong. Anda baca jawabannya di Yohanes 7 28-29. Itu jawabannya. Enggak. Dalam Ya, nggak Yohanes. Kenapa nggak mau? Coba baca Yohanes Anda mengenal Tuhan Yesus tidak perlu dengan ayat-ayat. Mengenal Saudari Putri, mohon rendahkan hati, bantu saya baca Yohanes 7 28-29. Ayo. Baca. Ayo. Di situ pasti ada jawaban Tuhan. Silakan. Satu pribadi. Silakan. Yohanes 7 28-29. Silakan. 28-29. Aku dan Bapa adalah satu. Iya, Tidak saya ada dua. percaya itu. Saya Waktu percaya itu Yesus mengajar. bukan Tadi kenapa bilang dua? Ayo, kok belimplan sih? dia nabi, dia rasul. Aku belimplan sih. Aku Dia nggak nabi, mau. dia rasul. Tidak mungkin dia mengkhianati nggak mau. Tuhannya, tidak Aku mungkin. nggak mau kata-kata Makanya dia sama Muslim. orang belimplan. Silakan Iya. saudari Putri Aku nggak mau Kristus deh bisa dekat-dekat dibaca sama orang Yohanes belimplan. 7. Iya. Tadi Yohanes bilang 7. dua, sekarang bilang percaya satu. Yohanes 7 satu dalam ajaran, bukan satu dalam hakikat. Pahami itu dulu. Sekarang baca Yohanes 7 28-29. Bantu saya. Coba. Silakan. Putri. Ayo yang Putri, baca. Putri, Ayat jangan berapa? menangis. Temanilah aku Bang Suma di sini. Ayo baca deh. Baca Ayat deh. 28. Iya, Yesus 28-29. mengajari bait Allah berseru, memang Memang aku kamu mengenal dan Yesus. kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku Yes. diutus oleh Dia yang benar dan tidak kamu kenal. Terus? Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Ya karena dia itu adalah yang tidak terlihat. Makanya dalam Kolose Iya, berarti Yesus bukan dia adalah Bapa. gambar Allah. Berarti Yesus bukan Bapa. Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Iya, karena dia itu tidak terlihat. I love Di dalam Allah. tubuh jasmani, dalam tubuh jasmani itu ada Bapa itu sendiri. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, bukan Yes. dua. Yang dimaksud Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang Bapakku kerjakan, yang diperintahkan oleh Bapakku. Yohanes 5 nomor 36. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Baca aja Putri. Coba baca Putri. Iya, akulah Itu awal. kan ada satu pribadi. Satu pribadi. Akulah dan satu awal. pribadi. Berarti aku Ah, ciptaan. baca dulu. Aku yang hidup, aku telah mati, namun Oh, aku itu hidup. bukan Yesus, Siapa yang itu bukan mati? Yesus. Ah, bukan Yesus. Siapa yang berkata-kata dong? Lah, Siapa mati yang siapa? Oke, siapa yang ingin mati menyayangi siapa? Tuhan? Yang mati Siapa siapa? yang ingin menyayangi Tuhan? Dulu, siapa yang mati di situ? Di kayu salib siapa yang mati? Saudariku, siapa yang ingin menyayangi Tuhan selain Tuhan? Siapa yang mati dulu di kayu salib? Yang mati di kayu salib itu adalah makhluk terkutuk.
Iya, siapa namanya di situ? Namanya Yudas. Nggak ada Yudas ceritanya. Yang terkutuk siapa? Nggak ada yang terkutuk. Tuhan Yang Yesus itu adalah yang orang terkutuk yang suci. itu iblis. Nggak Masa ada. Tuhan terkutuk? Yang mana yang terkutuk? Tuhan atau iblis? Nggak ada terkutuk. Kamu baca dulu, siapa yang mati situ? Tuhan Yesus. Bukan. Yang berkata-kata dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 itu adalah Tuhan Yesus. Di mana dia? Itu adalah Sang Bapa itu sendiri yang berkata-kata. Jadi itu adalah satu pribadi, bukan dua pribadi. Saudariku, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Saya tanya dulu. Nggak ada Iblis yang menyamai Tuhan. Iblis kan? Iblis ingin menyamai Tuhan. Ketika Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadaku dengan memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Itu mana orangnya? Matius 24. Ini di samping aku nih. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Ya, Anda betul. pengikut Kristus kan? Ya betul. Terus apa Gelar masalahnya? penyesat yang datang setelah Yesus siapa? Gelar penyesat itu yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah yang sesat. Saudariku, saya ulang lagi pertanyaannya. Aduh, Putri kok semakin mempesona aja sih. Senyumnya jangan dibuat-buat. Aku lagi puasa soalnya. Alah, puasa dari mana? Matius Udah selesai 24 nomor lebaran, 4 Bang. nomor 5. Waspadalah, jangan sampai engkau disesatkan orang, sebab banyak penyesat akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, menurut Yesus kepada murid-muridnya abad pertama akan datang penyesat dengan gelar apa, saudari? Nggak ada itu penyesat yang mengatakan Kristus, nggak ada. Berarti Yesus Mana ayatnya? Mana ayatnya? Di mana Matius 24 nomor 3 nomor 4 nomor 5. Nah, itu Sri Putri sudah Itu tahu, yang dia mengatakan- senyum-senyum dari tadi itu. Aduh, Putri. Matius Nah, pasti 24 lu, ayat Put. berapa? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Aduh, Put, keluarlah segera, Put. Cepat baca. Suruh buka maskernya, Put. Nonton aja filmku nanti tanggal Waspadalah supaya 22. jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai Nama Yesus ya, nama Yesus dan berkata, ya, dan akulah mereka Kristus. akan menyesatkan banyak orang. Nggak ada Kristus. Akulah Mesias dan mereka akan Mesias menyesatkan itu banyak bahasa orang. Ibrani. Bahasa Yunaninya apa Mesias? Kristus. Sekarang Anda berdua ini pengikut siapa? Yesus Kristus. Ini Bang. Pengikut menjelaskan Yesus Kristus dan orang- Anda berusaha mengangkat Kristus ini setara dengan pencipta langit dan bumi. Kata Tasya. Jagalah hati, Kata Tasya. jangan kau kotori. Uang Jagalah palsu hati. itu muncul belakangan kan? Uang palsu, uang asli dan uang palsu. Uang palsu Cahaya muncul belakangan toh. ilahi. Nah, ini yang dimaksud Iya, Yesus adalah orang-orang yang palsu, orang-orang yang mengaku atas nama Yesus. Seperti itu, Bang. Bukan Tuhan Nah, Yesus sekarang yang yang palsu. datang kepada Paulus Aduh. ngaku siapa? Adik Tasya. Sekarang yang datang kepada Paulus ngaku apa? Adik, aku dipanggil adik. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya, betul? Ya. Ngaku. Putri kabur dia. Loh, ada yang hapus dia loh. Enggak mungkin dia ini tombak diri sendiri, ambil pisau. Enggak kena banner dia. Oh, kena banget. Iya, kena. Jadi gimana dong? Kita lanjut dua-duaan, gak enak saya kalau bom-bom berdua. aja deh. Shalom Tasya. Salam saudara. Assalamualaikum Zuma. Waalaikum Bambang. Zuma, kapan saudaraku kita dua berdebat? Kapan? Ini sudah di sini. Kita Oh, di sini boleh. Oh, Boleh. oke, sabar ya. Saya ganti baju dulu ya. Iya. Topiknya apa ini? Sabar ya. Saya pakai Topiknya baju dulu. Tuhan yang mulia dan Tuhan yang terkutuk.
gini Bang, masa dia bilang aku dan Bapak dua, padahal satu. Dalil? Itu ayatnya. Pengakuan mulut Yesus kok. Itu. Ada dua. Tadi itu apa? Ada satu, Pak. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan Bapak adalah satu, jangan pelintir-pelintir. Tadi itu apa? Tadi itu apa? Nggak ada. Aduh, jangan dong. Bible kita harus hargai isinya dong. Kita harus hargai isinya. Upaya kemudian. Ya, kamu pelintir ayat Alkitab. Loh, kok aku dipelintir gimana sih? Ya iya, tadi bilang dua, terus bilang lain satu, gimana sih? Satu dalam bentuk misi, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 14 nomor 31, aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Yesusku, itu satu pribadi. Yesusku kalau kamu, hamba Tuhan yang Pak taat. Bom ini kan Pak Bom Tritunggal. Siapa ini? Bom mulut kodok. Ya, ini Tritunggal ini Pak Bom. Saya nggak apa-apa mulut kodok daripada kau gigi gitong. sabar. Saya pakai baju dulu. Nggak apa. Ayo, silakan. Saya tuh santai aja bro. Kita sabar, saya pakai baju. Sabar. Tuhan yang mulia dan siapakah yang penyembah Tuhan? Dua arah, tenang bro. Kubal balik kau hari ini. Sabar. Satu pribadi. Siapa penyembah Tuhan mulia dan penyembah makhluk terkutuk? Iya, silakan. Nggak ada yang menyembah. Yesus yang digantung di kutuk itu masa tidak disembah? Itu orang-orang yang berdosa yang dikatakan yang terkutuk. Kalau orang-orang yang tidak berdosa tidak. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia. Dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Jadi kalian itu mematahkan kutuk. Ya. Jadi dia itu adalah orang yang suci, kudus. Tapi menanggung kutuk. Iya, kutuk kita. Kita kan orang-orang berdosa itu adalah kutuk. Berarti dia terkutuk. Bukan, kutuk kamu. Semua kutuk sudah dilimpahkan ke dia. Atas kayu salib. Itu Tuhan Yesus sudah patahkan kayu salib itu. Enggak. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ada ayatnya nih, bentar ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Terkutuklah Kristus yang kalian sembah. Enggak. Mana ada terkutuk. Itu mematahkan kutuk. Biar Pak Bom ngapain? Hei, Bom, enggak usah pakai BH Bom. Hei. Nggak boleh gitu. Enggak, teman saya ini, teman bercanda dia itu. Sudah sembuh rupanya. Iya, tadi kemarin beberapa bulan yang lalu jantungnya pindah ke kanan. Dalam Ulangan 21 ayat 23. Itu adalah penggenapan nubuatan tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berarti di situ tertulis sebab ketika zaman orang Israel berdosa itu harus digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk orang yang digantung di tiang salib? Itu di bawah kutuk. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 23, yang mengutuk orang yang disalib itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan yang mengutuk. Berarti Yesus dikutuk, Kristus dikutuk oleh Tuhan. Kristus dikutuk oleh Tuhan berarti. Enggak lah. Tadi yang membawa Ulangan 21 nomor 23. Diam dulu dong abang. Siap. Abang lama-lama aku tarik nih maskernya di abang. Asal jangan bibirnya Pak Bom ditarik, tambah panjang nanti. Jadi gini, kalau orang berdosa itu di bawah kutuk bang. Kutukan itu sudah ada di dalam kayu salib itu dipatahkan sama Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ada di kayu salib itu sudah dipatahkan kutukan itu. Itu berbicara tentang itu bang. Bukan berbicara Tuhan Yesus terkutuk. Dia itu mengambil kutukan kita di atas kayu salib untuk mematahkan itu. Saudariku yang ganteng itu yang tertulis dengan di darahnya itu yang tertetes di atas di tanah. Kan Tuhan mengutuk tanah loh pertama kali. Waktu Adam jatuh dalam dosa. Berarti yang dikutuk tanah.
Yang kedua yang dikutuk adalah ular. Yesus datang melepaskan kutuk, berarti melepaskan ular dari kutuk. Iya dong. Iblis dikutuk, Kristus datang menebus kutuk, berarti Kristus menebus iblis. Ayatnya mana ayatnya? Kejadian 3. Yang terkutuk siapa di sana? Ular. Iya kan? Terkutuklah ular karena dosa. Yesus datang melepaskan kutuk tersebut. Siapa yang dikutuk di situ? Ular. Berarti Kristus menebus ular dari kutuk. Berarti sekarang ularnya berjalan dengan kaki. Pak Bom Bom lah itu ularnya. Nah gitu juga. Loh, tadi kan dikutuk dia jalan dengan perut. Sekarang Pak Bom Bom perutnya besar, jalan dengan kaki karena sudah lepas kutuk. Bom Bom lamanya. Pakai make up dulu. Lalena Bom Bom. Make up sedeng. Orang nakas terki juga ya? Iya, sama seperti Bom Bom. Bikin YouTubeku dulu. Sinampri sekali. Ngomong dulu nggak apa-apa. Ya sekali. Tidak apa-apa. Sudah dari tadi saya sama adek ini, sama adek Tasya. Kau itu yang lama kelamaan pakai make up. Dia pakai ini dulu biar ganteng. Pakai wigmu dulu Bom, yang warna pink. Nggak apa-apa semua. Lanjut, saya bikin HP ku dulu. Nggak apa-apa supaya enak. Selalu nakareng. Banyak sekali datamu Bom Bom. YouTube sinampri sekali. Banyak sekali datamu, data Google. Google semua. Saya udah bikin YouTubeku. Masih lanjut saja deh. Lanjut. Ya, lanjut. Nggak apa-apa Pak. Dia Saya mau maghrib di sini ya. Bom Bom saya mau maghrib. Dia maunya sama Pak Bom Bom. Bom Bom ini apa? Bikin malu Kristen ini dia. Judulnya saya kan kau bilang yang terkutuk. Tadi Tasya kan sudah bilang. Itu kan di Yesaya 53 itu. Zuma. Kenapa Yesaya 53? Loh itu kan nubuatan kan sudah dijelaskan di situ. Sudah ada nubuatan di situ tentang Yesus, nggak ada hubungannya. Ya sudah, bagi kamu nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa. Kejadian penyaliban itu tragedinya latar belakangnya di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 bukan di Yesaya 53. Sudah, Yesus kan bilang semua yang tertulis. Yesus sendiri yang katakan dalam Lukas 24 ayat 40 ya ayat 44. Nah, sekarang Yesus sendiri katakan sebentar. Mesias mati bangkit. Sabar. Jangan kau cuma mau bertanya saja semua. Sabar, saya bikin dulu. Lanjut dulu, saya bikin sepnya YouTube live dulu. Selalu. Banyaknya itu datamu. Bukan data, saya bikin Google, ku kasih yang YouTube 5 menit saja. Saya punya YouTube. Iya, sabar Jiba, sabar. Masalahnya maghrib di sini maghrib. Kurang berapa menit? Nggak apa-apa Ji, sekali tidak sholat. Pintar tuh kita tahu. Iya tahu lah, aduh kodong. Kasian tuh kodongnya panas banget besi. Tasya pun namanya apa? Tasya ya? Tasya berapa ya? Kenapa? Tasya. Entar aku punya. Ini punya nama YouTube apa TikTok nih. Aduh, lambat sekali nih ya. Jaringan. Maghrib ini. Kau sudah berapa lama di sini Zuma? Maghrib ini. Sudah lama kah? Sudah hampir sejam. Dari tadi sudah. Oke, Tasya pernah. Oke, lanjut sudah belum bikin YouTube ini. Aduh, sabar ya. Ini Tasya berapa kah? Tasya ini kok Tasya berapa? Banyak sekali alasannya memang ini. Ular berjalan dengan kaki. Bom hadirlah. Nggak apa-apa Suma, kenapa kok tidak jawab-jawab saya punya ini? Cuma kenapa kok terjawab saya punya apa? Apa? Ku bilang ini, kirimin saya nomor punya apa namanya? Ya nggak apa-apa. Kok kasih saya pause saja sudah sekarang. Gak usah kau kasih saya rekening. Tidak ada koin ke saya di sini. Habis. Suruh kau punya fans kasih saya sudah. Kalau gak usah kasih rekening ke saya. Teman Muslim, Pak Bombong butuh koin.
Tidak usah kasih rekening. Saya mau lihat dulu, ada yang kasih koin ke tidak? Ayo teman-teman kasih koin teman kita ini. Pak Bom. Jangan kasih yang kecil-kecil. Kau bilang kau kasih uang. Iya. Kita diskusi saja. Kau juga cari koinmu. Toh? Banyak tahu dapat koinnya tuh dia. Pintar betulan kita Tasya. Banyak tahu koinnya tahu. Iya tahu. Makassar mana kiko dong? Makassar mana kiko dong? Makassar Surabaya. Jeneponto paling. Jeneponto. Namanya Bom. Makan toto kuda. Cuman ini. Berapa menit? Apa? Kau masih ada waktu berapa menit? 10 menit man saya. Maghrib. Kapan kita nanti lanjut, bro? Kapan kita lanjut? Iya terserah. Di sini juga yang penting kamu kuat. Oke, Tasya nanti WA Pak Bobom kah? Nomornya Pak Bobom ada tuh? Kenapa? Iya. Oke. Iya. Nomornya Pak Bobom ada tuh? Di Pak Bobom pun nomornya apa? Nomor apa? Nomornya Pak Bobom. Gak ada. Tidak ada. Nanti kode DM ya. Ada di Pak Bobom punya YouTube. Oke, Suma. Tadi kan Tasya sudah jawab, toh? Tasya sudah jawab bahwa yang terkutuk adalah kita semua, ya kan? Sesuai dalam nubuatan bahwa Dalil. Tadi Tasya sudah jelaskan kan di Galatia 3 ayat 13. Itu kan di situ ayat 10 kan, karena kita. Sebentar ya, saya kasih tunjuk dalil ya. Di situ Yesus terkutuk karena, karena Kristen. Karena kita, bukan untuk umat dosa manusia semua. Kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurinakan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Kalau dia rasul. Bukan, dia percaya bahwa dia adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Kasih saya dalil. Loh, oke. Sebentar, Yesus itu Tuhan dan Allah. Kamu ngerti kata Tuhan nggak? Di mana dalil? Percaya Yesus. Iya, sabar. Ada. Paling Roma. Dia kan Tuhan, dia Allah. Nomor 9. Bukan. Ayo. Di dalam kitab Wahyu itu kan Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dia kan tidak akan binasa kalau orang percaya. Wahyu ini apalagi? Kata menang. Coba sebentar. Wahyu 21 sebentar. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Sebentar saya ini dulu ntar ya. Saya tunjukkan. Habis itu saya bertanya ya, jangan kau kemana-mana ya. Saya bukan. Buktikan dulu, tenang aja. Yesus Kristus yang kamu sembah itu tidak terkutuk. Kalau kami kan Allah itu sabar. Udah yang terkutuk itu kita. Sabar bro. Sabar semua. Nggak ada kita. Tenang aja bro. Ini kan Wahyu 21 ya, ayat 6 dan 7. Ini Yesus yang berbicara. Ini kan Yohanes yang menulis ya. Firman-Nya lagi Yesus kepadaku. Ini Yohanes. Jangan kau protes. Kan kau punya kitab suci Al-Quran. Dan saya tanya. Tenang, namanya diskusi begitu bro. Kau mau terima tidak, nanti netizen yang menilai ya, saudaraku semua ya. Jangan kejang-kejang. Udah tenang aja. Kita semua tuh ada namanya bukti saksi. Udahlah. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku, Yesus, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nih. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, ini Elohim, dan ia akan menjadi anakku. Kenapa? Kenapa Yesus berkata-kata menang? Ya, menang itu, yang ini kata menang ya. Menang itu artinya merdeka. Berarti orang yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Ingat, Yesus membawa orang ya dari dosa ya. Dia membawa orang yang berdosa, membebaskan orang dari dosa, perbudakan dalam arti perbudakan iblis. Ya, itu tertulis dalam Ibrani 2, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat di sini bahwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini kata menang ya, barang siapa menang. Kita buka di dalam kitab Keluaran. Bentar.
Ini nubuatannya bahwa Yesus memang Allah. Sabar ya. Sabar ya. Keluaran 6 ayat yang ke-6. Perhatikan di sini. Kok masuk di sini, Bombo? Sudah tenang. Nanti saya mau tanya kau. Sudah santai aja. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Yang mengaku Allah adalah Elohim ya. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini Yod-Heh-Vav-He. Sebentar, ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ini huruf besar semua. Yahweh Allahmu. Sabar bro. Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Berarti yang bisa mengaku bahwa dia adalah Allah hanya Tuhannya Yahudi. Yod-Heh-Vav-He. Bukan Kristus. Sebentar, sudah tenang. Ya Yesus itu kan anak Allah. Sudah sabar bro, oke? Sudah sabar. Nah, di sini saya sudah jawab. Kau mau terima atau tidak karena aku punya waktu sedikit, ya. Pertanyaan saya Zuma, apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Subhanahu wa ta'ala itu gelar pencipta langit dan bumi, artinya maha suci, maha tinggi. Oke, gelar pencipta langit dan bumi ya. Terus ya. Namanya silakan. dong. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan maha tinggi, maha suci, maha tinggi, maha suci. Sedangkan yang kau sembah, Buktinya apa? Buktinya apa maha tinggi? dia tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Jangan pakai ayat Alkitab. Ya kalian menganggap, kalian juga mengambil kitabnya Yahudi kok, sama kita kan? Sama-sama bukan Yahudi. Sama-sama bukan Yahudi. Tapi kan dalam Kristen kan Alkitab kan itu. Kenapa ada kalian ngambil dalam kitabnya Kristen. orang? Apa hak kalian gunakan kitabnya? Itu Yahudi ada. Wah, semua. Itu kitab Yahudi. Semua. Ada di kalian. Murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi, bukan Kalian orang bukan Arab. orang Yahudi. Kalian bukan orang Yahudi. Kalian bukan muridnya Tapi Yesus. murid-murid Kalian penginjilannya pengikut mulai Kristus. dari Yahudi disebarkan ke seluruh dunia. Itu Saudari, selalu Bang kalian ini pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Beda dengan Yesus kami yang Dia. datang Itu kepada Bani bukan Israel. Mesias saja, tapi dia hamba. Tenang. Yesus kami Tenang. Israel. Kristus kalian untuk seluruh Zuma. dunia. Beda dong. Zuma. Zuma. Beda. Iya. Kamu kan bilang sama Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya orang Islam toh? Jauh usah terlalu Saya akan jauh tunjukkan. dong. Sudah. Ini huruf apa ini? Bom, Ini nih. nggak usah kok kayak Sabar. gitu. Saya baca ya. Saya baca ya. Tenang. Ini kitab Yahudi. Kudor kau sekarang ini sebentar. Tasya, tolong di mute dia. Teman-teman, Suma mau kejang-kejang dapat saya Suma. Tolong saudaraku. Suma, tenang Suma. Tadi kau bilang kau bawa di kitab-kitab semua Yesaya, toh? Saya mau tanya ya. Oke. Kau tunjukkan di mana Kristus. Sabar. Baca dulu. Yahweh Elohe Hasabaot Yahweh Sikro Yahweh Yod-Heh-Vav-He, ya ini ya Yod-Heh-Vav-He, ya Elohim, Tuhan semesta alam. Namanya Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya ini Zuma. Ini Zuma ya. Nih. Di dalam surat Al-Kahf surat 18 ya, ayat 69. Di sini dikatakan dia Musa berkata. Tadi saya sudah bawa kitab Musa, kau protes, oke? Di sini dia Musa berkata, Insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Suma, Tasya ada dikit-dikit Tasya. Di mana? Apakah Musa berbahasa Arab? Insya Allah, silakan. Tidak ada. Oke. Suma, silakan Suma. Saya jawab. Diam. Oke. Jadi keturunan Abraham itu menggunakan 3 bahasa. Ibrani, Aram. Oke. Dan tidak ada satupun keturunan Abraham menggunakan bahasa Yunani. Bahasa agamamu, bahasa kitabmu, original teks kitabmu. Pahami itu dulu. Semua keturunan Abraham menggunakan bahasa yang berasal dari Timur Tengah termasuk Arab.
Jadi ketika Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Musa, Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Ketika Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, Tuhan datang dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Tuhan datang kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Bugis? Tapi dikonfirmasi oleh para nabi bahwa Allah yang berasal dari negeri itu berhala, tetapi hanya Yotevafela yang benar yang menjadikan langit dan bumi. Lalu apa kata Muhammad sendiri di dalam Quran surah 7 nomor 91? Apa katanya di sana? Aku gurumu Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi Tuhan di negeri Mekah itu bukanlah Tuhan orang Israel. Sekarang saya tanya. Israel itu sekarang adalah saya tanya. Tuhan yang benar yang menjadikan langit dan bumi yang adalah Yotevafela, bukan sekarang saya tanya. Apakah Tuhan Yotevafela itu Tuhan untuk seluruh alam semesta? Betul. Bagus. Sabar, teman-teman. Kita izin teman-teman. Tasya, adikku Putri, sabar ya. Sudah sabar. Saya pakai data. Suma. Teman-teman, hari ini sejarah lagi. Woronanku kali ini kubal balik. Sudah. Sabar, Suma, sabar. Nanti saya jawab. Sudah, sabar. Saya mau jelaskan, sabar. Kok tidak jawab? Tunggu. Sabar, enggak perlu apa. Kenapa kok kejang-kejang? Surat An-Nahl. Jadwalkan saya kapan ya? Surat An-Nahl 291. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk dalam golongan orang muslim. Pertanyaannya, sabar. Di 2 Tawarik 15 ayat 13, di sini ultimatum. Setiap orang baik, anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Yotevave Elohim Israel, bukan Allah Mekah, harus dihukum metong. Nah, sabar, jangan. Kau tidak jelas Yotevave. Sebentar ya. Sabar, jangan kejang-kejang. Suma. Sabar, kau dengar Suma, kau dengar dong, Ma. Makasih, kita dengarkan orang gila. Bilangan 23, teman-teman. Tolong tap layar ya. Dia sengaja mau bikin Tasya rumkat. Kau sebentar. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra. Suma, tenang Suma. Saya lagi ngomong. Kau tadi ngomong saya diam loh. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tendungan mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Tidak ada nabi dari Yotevave yang kena sihir maupun kena makan racun. Pertanyaan saya Suma, nabi-nabi Israel, diam. Kau lihat ini deh. 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Kau lihat ini. Maut dalam kuali. Ini nabi-nabi Israel. Tasya tolong, Suma kau diam. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu. Di sini nabi-nabi Israel. Ini kalau ini. Api, lalu mereka masak makanan bagi rombongan nabi. Jadi nabi makan. Di sini ayat sini, kau lihat ini. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkan. Sabar, saya jawab dulu, Pak. Kau bertanya. Takut dia lari, Tasya. Dia lari, sabar. Teman-teman, sabar, saya bicara dulu. Kau nggak bisa jawab, Suma. Orang ada bikin kau TikTok nih. Ini nabi, nih. Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali itu. Nabi Elisa tidak mati diracun. Nabimu mati diracun. Pertanyaan saya, Allahmu berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala dengan Yotevave berbeda. Jelas nabi-nabi dari Israel ini rombongan nabi tidak makan diracun. Pertanyaannya Suma, nabimu mati diracun kena sihir. Kau jangan tegak. Oke, silakan kau jawab ya. Kau belum jawab saya. Apakah Yotevave sama dengan Elohim? Kau tidak jawab nih. Yahweh Elohim Hasabaot, Yahweh Hasikro. Nama Tuhan
Tuhan semesta alam namanya Yod-Heh-Vav-Heh. Kau jawab. Kau jawab. Tidak memberikan saya kesempatan, teman-teman. Diam ya, bom-bomnya diam. Oke, diam. Pola yang ada di dalam Islam itu adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta langit dan bumi. Lagi angkat aku lagi ya. Aku kena ban. Tasya. Angkat aku lagi ya. Diam. Pengemis, diam. Lah, kenapa dia? Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Laisa kamitslihi syai'. Kami tidak peduli apapun gelarnya bagi Bani Israel. Adonai, Elohenu atau apapun itu. El Gibor, El Shaddai, kami tidak peduli. Tuhan kami Rabbus samawati wal ard, yang bergelar subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. EGP. Tuhannya Yahudi, laisa kamitslihi syai'. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tuhan kami juga kul huwallahu ahad. Bukan Tuhan yang turun menjadi kutuk bagi manusia. Tidak ada Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Tidak ada. Kristus itu manusia yang diurapi. Tuhannya Yahudi tidak pernah diurapi. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah makhluk yang diurapi. Ya? Itu murid-murid orang Yahudi. Iya, orang Yahudi beda dengan Kristen. Sabar dulu. Jangan lari ke sana, jangan ke sana dulu. Sabar. Tuhannya orang Islam. Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan makhluk. Dengan Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah Tuhan yang berbeda. Makanya dikatakan sendiri di dalam 1 Tawarik 16 tidak serupa dengan makhluk. Allah yang berasal dari negeri-negeri itu berhala, tetapi tidak ada daya yang benar yang menjadikan langit dan bumi. Kalau tidak comot-comot kitabnya Yahudi. Kitabnya jadi Yahudi itu adalah hak milik kepunyaan Yahudi. Ulangan 33 nomor 4 hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Surah 27 nomor 9. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 hukum. Saya dulu dong, kan tadi bom. Lah tadi ada bom nih udah turun. Ya, giliran saya dong sekarang. Oke deh. Nah, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada Kristen, bangsa lain. Kalian membahas tentang ketuhanan, comot-comot kitabnya Yahudi. Kenapa enggak Tuhanmu saja, Theos? Yang comot kitab Taurat itu pada abad ke-7. Mana? Coba tunjukkan yang mana yang dicomot. Nabi yang muncul pada abad ke-7 yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi menyamakan dengan Tuhannya kalian. Lah, kalian punya Tuhan digantung di salib, Tuhannya Yahudi digantung di salib enggak? Iya, karena Tuhan Yesus berada di area Yahudi. Maka murid-murid itu salah satu orang-orang Tuhannya Yahudi, maha suci, maha tinggi. Maha suci, maha tinggi. Tuhannya Kristen mati. Kristen punya Tuhan mati secara terkutuk. Murid-murid berasal dari Yahudi menuhankan Tuhannya Yahudi. Yang menuhankan Tuhan Yesus orang Yahudi sendiri. Ulangan 32, 39 mematikan, menghidupkan, sama seperti dengan Tuhan kami. Sedangkan Tuhan dimatikan dan dihidupkan. Tuhan Yesus itu orang Yahudi sendiri. Yang menuhankan Tuhan Yesus orang Yahudi sendiri. Tuhannya Kristen dikutuk. Sekian banyak orang Ulangan 41 nomor 22 lu data dari mana bilang Yahudi tidak menyembah Yesus? Yang bernama Kristus itu dikutuk. Sedangkan yang mendapatkan posisi kutuk itu hanya iblis. Berarti kalian menyembah iblis. Kalian menyembah iblis. Itu jelas itu. Sekarang lu bilang menyembah iblis. Ini dia mau lari. Sekarang saya tanya, karena udah Tuhan itu terkutuk? Narasi kamu yang mengatakan Galatia 3 nomor 13. Satu-satu, oke. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung. Sebab ada tertulis di dalam kitab orang Yahudi, di dalam kitab orang Yahudi yang digantung. Siapa yang digantung? Jadi nyambung. Siapa yang digantung? Sama kalau kamu sama-samakan. Terkutuklah dia yang digantung. Tetapi dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Gimana itu? Sebab terkutuklah dia yang digantung. Pertanyaan saya, siapa yang digantung? Taurat sudah ditulis, gitu Bang. Saudari, terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung? Ada terkutuk udah. Siapa yang digantung?
Jawab satu. Tulis di mana itu tahu? Kutukan itu Ulangan ditambah 21 sama Tuhan nomor Yesus, 22 bukan dia yang 23. terkutuk. Itu kitabnya siapa? Kitabnya siapa? Yahudi, kitabnya Yahudi yang kalian rampok. Nyambung nggak? Ya nyambung lah. Ya Paulus kan mengaku dari Benyamin, dan keturunan Benyamin sudah dinubuatkan sebagai perampok yang membagi-bagikan harta rampasannya. Baca Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala, pada pagi hari merampas dan sore membagi-bagikan hasil rampasan. Itulah hasil rampasan yang diberikan kepada kalian yang bukan orang Yahudi. Paham sampai situ? Sabar dulu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berbunyi begitu ayatnya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang kalian sembah? Kristus. Kalian penyembah makhluk terkutuk. Tertulis di situ bukan terkutuklah dia, terkutuklah manusia. Di sini kau aja framing ayat. Terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Firman Tuhan, begitu. Jadi kamu menyembah manusia yang digantung terkutuk di atas salib. Itulah sembahan saudara. Bukan cuma yang menghalangi abang bicara, tapi kalian, silakan. Saya mau maghrib ya, sedikit lagi. Satu-satu. Ya. Yang pertama, dipahami dulu Galatia 3:13. Tolong dibaca Galatia 3:13. Saya lupa lagi. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Oke, sabar. Baca Galatia 3:13. Tolong dibaca secara terperinci. Ya itu tadi. Aku yang baca ya. Cepat waktu saya maghrib. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Itu bukan dia terkutuk karena dia apa? Dia mati dengan jalan apa? Mulia atau kutuk? Kristus telah menebus kita dari kutuk kita diambil dari kepada Tuhan Yesus diserahkan. Tidak ada. Di situ kutuk hukum Taurat yang diambil, bukan kutuk kalian. Ada kutuk itu diambil. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Bukan dari kutuk dosa kalian, bukan. Dosa itu di bawah kutuk kalau zaman Israel. Kan dia bilang